Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azulandari dan MPM akhir 008 dari Manajemen Konflik kelas A. Di sini saya akan memaparkan jawaban ETS saya. Untuk pertanyaan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu the conflict of paradox dalam manajemen konflik. Jadi, menurut pemahaman saya, konsep ini tuh menunjukkan bahwa konflik itu tuh sebenarnya punya dua sisi yang saling bertolak belakang, namun hadirnya ini tuh secara bersamaan karena di satu sisi konflik ini tuh seringkali kita anggap sebagai sesuatu yang negatif atau dapat merusak sebuah organisasi. Tapi di sisi lain konflik ini tuh justru sangat kita perlukan gitu sebagai mesin penggerak untuk kreativitas dan sebuah perubahan di dalam organisasi. Jadi untuk paradoksnya sendiri ini tuh adalah organisasi tidak akan bisa maju tanpa adanya sebuah konflik ini. Namun jika konflik ini tidak dikelola dengan benar, konflik ini tuh juga yang akan menghancurkan sebuah organisasi itu sendiri. Selanjutnya untuk soal yang kedua mengenai kurva konflik versus kinerja. Jadi saya akan membedah maksud dari grafik tersebut beserta contoh kasusnya. Jika kita perhatikan kurvanya ini tuh hubungan antara intensitas konflik dan performansi itu membentuk pola seperti lonceng. Ada titik di mana konflik ini tuh terlalu rendah yang membuat organisasi itu menjadi stagnan atau lesu karena tidak ada tantangan. Namun ada juga titik optimal di mana kinerja ini tuh mencapai puncaknya dikarenakan terjadi perdebatan yang sehat dan inovatif. Kemudian itu sebaliknya, jika konflik ini tuh terlalu tinggi, kinerja justru itu akan anjlok karena suasana kerja itu menjadi kacau. Contohnya, jika dalam sebuah organisasi, tim semua ini orang itu hanya setuju-setuju saja tanpa diskusi. Jadi hasil kerjanya itu pasti monoton. Tapi kalau antar staf malah saling bermusuhan secara pribadi, pelayanan publik itu pasti akan terhenti total. Yang selanjutnya yakni adalah soal yang ketiga, yaitu bagaimana seorang pemimpin ini tuh dapat melakukan intervensi supaya konflik dalam organisasi itu tetap berada pada jalurnya. Jadi menurut pendapat saya atau sepengetahuan saya, pemimpin ini tuh harus berperan sebagai berperan aktif sebagai pengelola konflik itu sendiri. Dimana jika pemimpin melihat timnya selalu terlalu mudah nyaman atau pasif, pemimpin itu harus melakukan intervensi untuk merangsang konflik fungsional. Misalnya dengan memberikan target baru atau tantangan kompetisi. Namun jika konflik itu tuh sudah mengarah ke perpecahan, pemimpin itu juga harus segera turun tangan karena untuk melakukan resolusi agar konflik ini tuh kembali ke arah yang lebih produktif. Untuk contohnya sendiri itu ada seperti seorang kepala divisi bisa sengaja mengadu ide dari dua kelompok staf untuk memicu inovasi terbaik, sehingga konflik persaingan tersebut justru meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri. Terakhir yang nomor 4, yakni di sini saya akan menjelaskan mengenai matriks resolusi konflik berdasarkan tingkat ketegasan dan sifat kooperatifnya. Ada 5 kategori yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama yaitu adalah bersaing, di mana pemimpin ini tuh bersikap tegas untuk memenangkan kepentingannya. Contohnya di saat mengambil keputusan darurat di tengah krisis. Yang poin kedua adalah menghindar, yaitu tidak tegas dan tidak kooperatif karena memilih menjauhi masalah. Seperti mendiamkan konflik kecil itu loh yang dirasa itu tuh akan hilang sendiri gitu. Untuk poin ketiga yakni di mana itu ada kerjasama atau kolaborasi untuk solusi win-win. Misalnya dua divisi yang berbeda pendapat ini tuh duduk secara bersama untuk menyatukan ide mereka. Untuk poin yang keempat adalah akomodasi, yang dimana kita itu mengalah demi menjaga hubungan baik seperti staf yang mengikuti kemauan rekan kerja demi solidaritas. Dan yang terakhir ada kompromistik, yang dimana setiap pihak itu tuh mengalah sedikit untuk mencapai kesepakatan tengah. Contohnya dalam negosiasi pembagian jadwal lembur yang disepakati secara adil oleh semua pihak. Sekian jawaban ETS manajemen konflik menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.